Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aulia Arif dengan NIM 240231018 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAI DDI Mangkoso. Pernahkah Anda membayangkan satu unggahan di media sosial bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaannya? Atau sebuah kelalaian kecil berujung pada kerugian besar bagi orang lain? Nah, di dalam hukum perdata, perbuatan seperti itu tidak hanya dianggap salah secara moral, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Inilah yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja jenis-jenis perbuatan melawan hukum dan apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perbuatan melawan hukum. Nah, yang pertama itu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Artinya, perbuatan ini dilakukan dengan niat dan secara sengaja memang untuk menjatuhkan orang lain. Nah, contohnya itu seperti ketika ada seseorang berniat memfitnah orang lain dengan memposting di media sosial, baik itu aibnya ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini digunakan untuk membuat reputasi orang yang dituju ini rusak. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum karena kelalaian atau culpa. Nah, perbuatan ini tidak disertai dengan niat jahat untuk merugikan orang lain, namun karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatian sehingga ia bisa merugikan orang lain. Contohnya seperti seorang pengemudi yang mengemudi dengan menggunakan ponsel. Nah, sambil mengangkat telepon, sambil mengirim chat. Nah, itu bisa apabila ia menabrak orang lain karena kelalaiannya, maka itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang ketiga yaitu perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Nah, ini terjadi apabila ada seseorang yang melanggar hak pribadi orang lain atau hak kebendaan orang lain. Nah, contohnya yaitu ketika seseorang menguasai atau memasuki tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Itu bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Yang keempat yaitu perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukum. Hal ini terjadi apabila pelaku tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya ia penuhi. Contohnya, ketika seorang pejabat, ia menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan masyarakat. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kelima itu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kesusilaan dan norma kepatutan. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran nilai moral, kesusilaan, atau norma-norma kepatutan di dalam masyarakat. Contohnya, menyebarkan foto atau video orang lain, video pribadi orang lain ke sosial media tanpa izinnya sehingga menimbulkan kerugian secara psikologis. Nah, yang terakhir yaitu perbuatan melawan hukum dalam bidang khusus, misal pelanggaran hak konsumen. Apabila ada yang menjual makanan yang sudah kadaluarsa namun tidak diberitahukan kepada konsumen, nah itu bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama itu adanya perbuatan. Nah, perbuatan di dalam PMH ada dua kategori. Yang pertama yaitu adanya tindakan atau commission. Yang kedua yaitu kelalaian atau omission.
Contohnya yaitu seseorang dengan sengaja menyebarkan berita bohong tentang orang lain di media sosial, sehingga itu dapat merugikan. Kemudian yang kedua itu karena kelalaian, contohnya pemilik gedung tidak memperbaiki tangga yang rusak, sehingga pengunjung yang datang dapat terjatuh, itu juga menimbulkan kerugian. Kemudian unsur yang kedua yaitu perbuatan tersebut melawan hukum. Melawan hukum bukan berarti hanya melanggar undang-undang, akan tetapi melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum, juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kepatutan. Contoh nyatanya yaitu menyebarkan foto pribadi seseorang tanpa izin. Unsur yang ketiga yaitu adanya kerugian. Kerugian di dalam PMH ada dua jenis. Yang pertama itu kerugian material atau kerugian yang bisa dihitung dengan uang. Contoh nyatanya, ketika seseorang menabrak mobil orang lain, maka itu bisa diganti dengan uang. Kemudian, yang kedua yaitu kerugian imaterial. Kerugian yang secara pasti tidak bisa dihitung dengan uang. Contohnya itu ketika kita memfitnah seseorang, lalu orang tersebut mengalami stres dan gangguan jiwa, itu bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena terpenuhi salah satu unsurnya. Yang keempat yaitu adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Contoh nyatanya, karena berita hoaks yang disebarkan pelaku, maka korban kehilangan pekerjaan. Itu adalah salah satu contoh adanya kausal atau adanya hubungan sebab akibat. Unsur yang kelima yaitu adanya kesalahan dari pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau dolus, atau kelalaian, culpa. Contoh nyatanya yaitu seseorang menulis fitnah dengan tujuan menjatuhkan reputasi seseorang. Sedangkan contoh nyatanya kelalaian yaitu ketika dokter lupa memeriksa alergi pasien sebelum memberikan obat kepada pasiennya sehingga berujung merugikan pasiennya. Itulah tadi pembahasan kita terkait perbuatan melawan hukum. Semoga apa yang disampaikan dapat mendatangkan manfaat, juga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.